Laju fantastis, Souza ikuti jejak rekor Thomas Doll. Performa Persija musim ini kembali memanas, Souza membawa Macan Kemayoran mendekati rekor legendaris Thomas Doll. Rentetan kemenangan yang dulu terasa istimewa kini kembali hidup di era baru. Persija kembali menunjukkan konsistensi kuat di bawah arahan Souza. Laju tim musim 2025-2026 menjadi sorotan setelah kemenangan beruntun yang menegaskan kebangkitan klub. Energi baru ini membuat persaingan papan atas kembali terbuka. Pada musim ini Persija menaklukkan 5 lawan secara meyakinkan. Kemenangan 1-3 atas Persebaya menjadi titik awal kebangkitan. Catatan itu langsung dibandingkan dengan era Thomas Doll ketika Persija juga mencatat 5 kemenangan beruntun. Kala itu Macan Kemayoran mengalahkan klub bernuansa ungu putih dengan skor 0-3 yang membuka momentum besar. Kini kesamaan pola kemenangan membuat Souza disebut mengikuti jejak rekor Thomas Doll. 5 kemenangan dalam semusim menjadi tolok ukur penting untuk sebuah tim yang ingin kembali bersaing di papan atas liga dengan konsistensi jangka panjang. Bawa-bawa Rizky Ridho, pelatih Persik nilai wasit tidak adil saat lawan Persija. Pertandingan Persija melawan Persik kembali memunculkan kontroversi. Keputusan wasit menjadi pusat sorotan setelah sejumlah situasi dianggap tidak seimbang dan memicu kemarahan dari kubu Macan Putih. Pada laga pekan ke-13 Super League 2025-2026 di Stadion Manahan tensi pertandingan meningkat sejak awal. Persik yang datang dengan motivasi tinggi tampil disiplin dan mampu menekan Persija dalam beberapa fase permainan. Babak pertama berjalan ketat dan Persik memimpin 0-1 melalui tendangan bebas Ezra Walian. Keunggulan itu membuat mereka semakin percaya diri, namun perubahan besar terjadi ketika laga memasuki babak kedua. Memasuki menit ke-50 wasit Ginanjar Rahman Latif memberikan kartu kuning kedua kepada Telmo Castanheira yang membuat Persik terpaksa bermain dengan 10 pemain dan kehilangan ritme yang sebelumnya cukup stabil. Di sisi lain Persija tidak mengalami situasi serupa ketika Rizky Ridho melakukan pelanggaran keras pada babak kedua. Ridho hanya menerima 1 kartu kuning dan tidak mendapatkan hukuman tambahan setelah tackle berikutnya. Situasi itu memicu tanda tanya bagi Persik yang merasa keputusan tidak konsisten. Terlebih Ridho sedang masuk nominasi penghargaan bergengsi sehingga keputusan wasit dianggap tidak merusak catatan sang pemain. Dengan keunggulan jumlah pemain Persija mampu membalikkan keadaan dan mencetak 3 gol melalui Maxwell, Excel dan Witan. Tekanan demi tekanan membuat Persik akhirnya tidak mampu menjaga bentuk permainan. Pelatih Persik Ong Kim Swe menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. Pertama, selamat buat Persija, karena mereka berjaya memenangi pertandingan ini, ucapnya dalam konferensi pers seusai laga. Setelah wasit memberikan dengan kartu merah buat Persik, setelah itu permainan berbeda, tambahnya. Komentar itu menegaskan rasa frustrasi yang sudah terlihat sejak beberapa keputusan krusial di babak kedua. Ong Kim Swe juga menyinggung kualitas pengadil pertandingan yang menurutnya tidak memberikan standar terbaik. Saya percaya keputusan-keputusan yang dilakukan pegawai pertandingan amat mengecewakan, sesalnya. Perkara yang sama berlaku pada Kapten Persija Ridho, yang melakukan 2 tackle kesalahan tapi dilepaskan dari hukuman. Lanjutnya, kritik itu menjadi penegasan bahwa Persik merasa dirugikan secara langsung. Telmo melakukan 2 kesalahan diberikan kartu merah. Apa tujuan wasit dengan tidak menunggu keputusan VAR untuk Ridho? Tandas OKS. Suasana pasca laga pun semakin memanas seiring sorotan terhadap kepemimpinan wasit.